sangat terlihat jelas saat oknum polisi membanting salah satu peserta demo itu dengan tidak sampai naik menjadi ini trending topik ya trending topik media sosial. 1 tahun dari Omnibus Law. yang memberikan dampak negatif sangat banyak mungkin. Semoga tidak panjang umur ya. Semoga tidak panjang umur. Oke, hi guys, come back again to RKN tuh. Kita bersama 2 narasumber kita yang ganteng-ganteng ya pastinya. Ini adalah sahabat, partner, pokoknya keluarga saya. Yang di sebelah kiri saya ada Mas Fitra. Halo. Ya, yang di sebelah kanan saya ini ada Mas Amin. Halo. Ini Mas Yoga. Amin, ya Mas Yoga. Ya, oke, alright. Today we Citra ya. Citra ya. Kalau nah, hari ini kita mau bahas tentang random aja ya. Kita Ya, ngobrol random. santai. Ini adalah segmen ngobrol santai di RKM tuh. Tentang malam minggu kan ini. Oke, ini hari ini bertepatan hari Minggu di mana ya malam Minggu. Kan iya benar Mas Hari Citra, Sabtu. hari Sabtu Sabtu, tapi malam. Ya minggu. Susah emang, susah. Dan Oke, besok kita- hari Minggu. Besok hari minggu. kita akan membahas mengenai apa ya, isu-isu terkini kali ya, yang paling Boleh. hits, yang paling diberitakan di TV-TV mungkin, atau apa gitu. Mungkin saya tanya langsung ya sama Mas Fitra, menurut Mas ini isu apa sih yang sedang apa ya, yang sedang booming hari-hari ini, minggu-minggu inilah, silakan. Ya. Kemarin terakhir ini ya sempat pemberitaan cuman nggak terlalu booming sih sebenarnya Ya. soal 1 tahun Omnibus Law. Oh iya, Teman-teman pergerakan, teman-teman mahasiswa sebenarnya kan harus mengevaluasi itu. Cuman dengan kondisi pandemi seperti ini, saya melihat berita ini atau hal ini tidak terlalu viral di medsos. Ini sebenarnya harus menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa kok hal sepenting ini untuk berbicara Indonesia secara keseluruhan, berbicara kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kenapa kok tidak sampai naik menjadi ini trending trending topik gitu ya Trending topik. media sosial. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ke depan, terutama untuk teman-teman mahasiswa, baik itu yang baru maupun yang sudah lama, teman-teman pergerakan, aktivis-aktivis yang lain yang di luar lain. sana ya. Itu sangat penting. Oke, thank you Ayah. Oke, saya memanggil Ayah aja ya, karena kita akrabnya dengan sebutan Ayah ya. Kalau pelaku apa? Adik. Mas, ya adik aslinya, tapi hari ini khusus hari ini ya, saya panggil Mas Citra. Oke. Karena jadi narasumber. Iya, jadi narasumber. Oke. Selanjutnya saya mau tanya sama Mas Citra ini. Kan tadi kan kalau Mas Fitra ini membahas mengenai kenapa sih Omnibus Law yang 1 tahun kemarin itu tidak menjadi trending topik di tahun ini. Nah, kalau dari Mas Citra ini gimana? Apa sih isu-isu yang menarik perhatian Mas Citra sendiri? Oke. Yang paling menjadi sorotan itu ya dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman aktivis, pergerakan yang kemarin sempat viral di berita ataupun di media-media sosial terkait dengan tindakan represif dari salah satu oknum aparat kepolisian ya terhadap pendemo. Demonstran gitu ya. Demonstran gitu. Artinya kan hal-hal yang semacam itu mengganggu sekali terhadap prinsip demokrasi. Tindakan yang dilakukan pun tindakan yang sangat tindakan yang sangat bertentangan dengan Undang-undang gitu. undang-undang, artinya terkait dengan zona aman ketika misalnya demo dan sebagainya. Karena tindakan itu sangat terlihat jelas saat oknum polisi membanting salah satu peserta demo itu dengan sangat keras. Sama seperti adegan Smackdown. Ya, itu sangat menyakitkan Sampai sekali. kejang-kejang ya. Iya, sampai kejang-kejang diseret terus habis itu dibanting. Ya, itu keras. sakit banget ya. Dan hal itu juga sangat mengganggu kita ketika misalnya pernyataan dari polisi itu bahwa hal itu merupakan hal biasa, artinya tindakannya itu tanpa kesengajaan. Padahal di kameranya sangat jelas sekali ketika dia diseret dan sebagainya, itu langsung ciplak gitu langsung kan. Nah, itu sangat sangat tidak baik untuk ditonton gitu.
apa namanya, di negara demokrasi seperti kayak kita ini sangat tidak baik untuk dilakukan. Nah, apalagi ya selain daripada pernyataan polisi tadi. Oh, dari orangnya langsung yang dari media. Yang media itu bermacam-macam sekali. Ya, spekulasinya Ya, juga spekulasi. macam-macam. Ada yang menyatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu media orang lainnya juga yang agak independen dia mengatakan bahwa sekarang kondisinya si korban ini semakin memburuk sampai kejang-kejang begitu. Artinya kan di situ kan ada kebingungan gitu ya di masyarakat ataupun di publik terkait dengan menanggapi berita yang ada. Nah itu sih sebenarnya yang isu yang saya soroti begitu ya, saya soroti pada saat ini untuk tindakan represif dari aparat kepolisian, salah satu oknum aparat kepolisian terhadap masa aksi demonstrasi. Oke. Itu juga salah satu penyimpangan sila Pancasila yang Ya. kedua ya yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ternyata tidak semua manusia itu memiliki adab yang baik seperti itu. Terus menanggapi yang tadi ya, kembali lagi ke Mas Fitrah dulu. Ya. Apa sih ya harapan ayah sebagai apa ya? Mungkin ayah itu kan aktivis muda atau seorang mahasiswa. Pengennya itu Omnibus Law itu yang kemarin, yang 1 tahun kemarin itu diapakan lagi kayak gitu. Perlukah tindakan lanjut atau bagaimana? Itu Ya. pripun gitu. Ya, gini ya, saya sebenarnya sangat mengharapkan kepada teman-teman perjuangan, kepada teman-teman mahasiswa, ya, karena memang Omnibus Law ini sudah 1 tahun berjalan dan disahkan. Nah, hal ini maka dalam hal ini kan kita perlu mengevaluasi dulu bagaimana sih perjalanan Omnibus Law ini selama 1 tahun. Nah, ini apakah benar-benar memberikan dampak yang baik untuk masyarakat atau malah sebaliknya seperti yang teman-teman mahasiswa khawatirkan, Iya. semisal hal dalam hal perampasan lahan dan sebagainya demi kepentingan pihak oligarki. Mungkin itu yang saya harapkan. Dan teman-teman, saya pikir ini ya belum patah semangat ya, tapi permasalahannya di zaman ini, di era COVID ini, kita memang agak sedikit terhambat dalam hal berkonsolidasi dan mobilitas itu. Dan teman-teman juga bisa memberikan jenis-jenis pergerakan dengan gaya-gaya yang baru. Nah, dalam wilayah online misal kita bisa mendemonstrasikan hal-hal atau ketidaksepakatan kita melalui media-media sosial. Dan hasil-hasil dari evaluasi Omnibus Law selama 1 tahun ini, ayolah kita baca bersama. Bagaimana sih? Nah, ruang-ruang itu sebetulnya harus dibuat ya oleh teman-teman pergerakan ya. Ruang-ruang yang dalam artian begini, pembahasan Omnibus Law ya. Yes, of course. Ruang-ruang itu harus disediakan oleh teman-teman. Kayak gitu ya berarti ya. Karena ini kan berbicara soal masa depan Indonesia dan rakyat. Oke. Karena sejahtera Katanya. Katanya Indonesia itu harus sejahtera, tapi sampai sekarang gimana ya? Padahal Omnibus Law itu diprotes oleh berbagai macam pihak loh. Dari elemen masyarakat manapun ya. Manapun yang banyak penolakan. Kayak gitu. Dan itu kita harus tetap memberikan perlawanan terhadap hal ini. Keren. Karena memang kita sadari bersama bahwasannya Omnibus Law ini kan sedikit mencederai nilai-nilai demokrasi di dalam negara demokrasi. Ya mungkin Mas Citra juga ingin menyampaikan pengennya itu Omnibus Law yang 1 tahun kemarin itu mau diapain lagi sih kayak gitu. Oh iya. Kalau menurut saya dampak Omnibus Law pada saat ini kan sangat besar sekali Mas Fitra. Karena sudah beberapa kawan-kawan dari pekerja ini ya, pekerja yang baru dan yang masih statusnya sebagai outsourcing, yang mana gajinya dipotong oleh salah satu lembaga yang lain. Nah, artinya dia itu secara finansial, secara kesejahteraan finansial mereka sudah terganggu. Kemudian tidak ada kepastian dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian perlu teman-teman soroti kembali. Artinya elemen-elemen masyarakat yang kemarin sempat menolak Omnibus Law ini, sempat menolak kebijakan itu,
harapannya bisa kembali mengkaji ataupun melakukan judicial review kepada MK dan sebagainya, untuk kemudian mereview apa yang jadi keputusan DPR pada tahun lalu. Saya sekarang sudah tepat 1 tahun, sudah sempat berjalan juga, dan sangat berdampak sekali kepada masyarakat. Gitu. Walaupun tidak semuanya buruk omnibus law, ada, namun Sisi positifnya ada ya? Sisi positifnya ada, tapi sedikit, sangat sedikit sekali. Tapi yang buruk sangat sekali berdampak. Gitu. Yang positif sangat sedikit berdampak, tapi yang buruk dari omnibus law sangat berdampak. Kayak dengan pembebasan lahan dan sebagainya juga. Hal itu yang kemudian berdampak kepada masyarakat adat dan sebagainya. Artinya kepastian hukum adat yang ada di situ kan tidak tersentuh sama sekali. Itu juga merupakan tindakan yang kurang baik juga ya. Kurang baik juga. Terus itu tadi membahas mengenai omnibus law yang sudah kita tepati 1 tahun ya, kayak ulang tahun gitu ya, anniversary 1 tahun omnibus law yang memberikan dampak negatif sangat banyak mungkin. Semoga tidak panjang umur ya. Semoga tidak panjang umur. Semoga lekas dituntaskan oleh pemerintah juga, dan yang memperjuangkannya juga mendapatkan keadilan. Ya, betul. Ya. Sekarang dari isu-isunya Mas Citra tadi, yang salah satu aparat bukan salah satu lagi ya, berkeroyokan ya aparatnya ya, itu membanting salah satu mahasiswa. Itu gimana perasaan Mas Citra ini posisinya sebagai mahasiswa, tahu kalau ada mahasiswa lain yang diginiin gitu saat berdemo atau gimana? Citra ya? Iya, Mas Citra dulu ya, Mas Citra. Saya melihat berita tersebut yang cukup bersedia, karena melihat kawan mahasiswa yang dibanting sampai kejang-kejang seperti itu. Dan di berita selanjutnya ternyata oknum, katanya polisian itu sudah meminta maaf dan berpelukan terhadap korban. Itu sangat miris ya. Kejadian-kejadian seperti itu sangat miris. Kita tidak tahu kebenaran yang terjadi, bagaimana si korban ini bisa menerima permintaan maaf dari pelaku dan sampai berpelukan seperti itu. Kita tidak tahu proses yang dilakukan di dalam ruang-ruang terbatas, di dalam kantor atau tempat kasus tersebut diproses. Kita tidak tahu kondisi di dalamnya bagaimana, entahkah itu diintimidasi atau sebagainya si korbannya supaya bisa menerima permintaan maaf dari si pelaku. Dan hal itu sangat miris. Bagaimanapun negara kita negara demokrasi ya, negara hukum. Hal-hal seperti ini ya otomatis ya sudah ada dalam kejadian-kejadian seperti itu. Demonstran itu dilindungi oleh hukum. Lantas bagaimana proses hukum yang harus ditempuh ya melalui kejadian ini? Jangan sampai hanya sebatas minta maaf lalu selesai. Menurutku ya kejadian peristiwa demonstrasi itu yang dibanting sampai kejang-kejang itu harus ditempuh melalui proses hukum yang sebenar-benarnya ya, karena memang demonstran itu dilindungi oleh undang-undang, punya ruang aman ya. Dan kejadian-kejadian seperti itu harusnya tidak terjadi di dalam ruang-ruang demokrasi ya. Mungkin itu saja lanjutannya. Gitu ya. Oke, kalau ketum? Iya. Karena mungkin hal itu bisa menjadi kebiasaan ketika misalnya melakukan kesalahan yang untuk notabene aja melanggar hukum, melanggar hak asasi juga ya itu ya. Yang hak asasi, lalu kemudian selesai pada permintaan maaf, itu tidak menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya. Artinya kan ketika misalnya ruang aman itu sudah ternodai, akhirnya sudah tidak ada lagi ruang aman yang benar-benar aman, itu akan berdampak kepada tindakan-tindakan aksi demonstrasi yang lain. Artinya akan ada ketakutan oleh
aktivis ketika misalnya dia sedang melakukan aksi demo, karena tindakan-tindakan yang semacam itu sudah tidak tegas lagi diproses. Kalau misalnya hanya berujung pada permintaan maaf dan sebagainya, mesti kan ada tindakan-tindakan hukum yang Iya. harus tegas di situ ya, tidak hanya permintaan maaf. Tapi harus ke zona yang lebih tinggi ya, Ya, biar tahu supaya rasa. biar supaya tindakan yang semacam itu juga mendapatkan suatu tindakan yang tegas juga, sanksi yang tegas juga, tidak hanya berhenti pada permintaan maaf saja. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin harapan kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri ya. Bagaimana sih melihat apa keadaan pemerintah seperti ini? Seperti apa ya? Terlalu lupa, lalai dengan tugas-tugasnya itu bagaimana ya? Harapannya buat negeri kita aja sih. Sebenarnya ini kalau dilihat dari perjalanan kepemimpinan pada periode ini, sebenarnya pemerintah kita hari ini sebenarnya tidak lupa ya. Sebenarnya tidak lupa. Tapi memang lebih mementingkan kepentingan ini ya, kepentingan Oligarki. ya bisa dikatakan oligarki. Sebenarnya saya ingin memperhalus Kata oligarki itu biar supaya nggak kena ya. ya kepentingan itu yang diprioritaskan oleh pemerintahan kita, dan tidak melihat bagaimana kondisi ya masyarakat menengah ke bawah ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah itu tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah kita. Begitu menurut saya harapannya semoga ke depan bisa lebih baik lagi, Lebih memerdekakan. pemilu selanjutnya semoga muncul sosok-sosok pemimpin negara yang lebih bijak, karena menurut Plato seorang raja atau seorang pemimpin itu haruslah bijak, dia itu harus seorang filosof, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fitra. Selanjutnya Mas Citra. Terkait dengan- Ya, harapan buat pemerintah ini tuh lebih baik lagi tuh gimana? Ya, pemerintah harapannya ya Yes. supaya lebih baik lagi. Ya, artinya ketika misalnya berbicara masalah pemerintah, kita berbicara masalah yang lebih luas lagi, artinya ada konstitusi, ada partai politik di situ. Yang menjalankan pemerintahan ruang pintunya itu kan ada pada saat pemilihan umum. Artinya benar-benar dilaksanakan secara demokratis. Kalau kita lihat pemilu yang kemarin, itu kan ketika misalnya kita lihat secara mendalam, itu siapapun yang menjadi pemimpin, artinya siapapun menjadi presiden, tetap ada satu orang yang menang di situ. Iya, pasti. Ya, ada satu orang yang menang. Nah, itu yang kemudian yang tidak baik, iklim yang semacam itu yang tidak baik pada sistem pemerintahan yang semacam Sekarang ini. sistem demokrasi yang pada saat ini dijalankan begitu. Artinya kan di situ kan ada pertarungan pandangan yang sangat besar di situ ya, dengan pandangan yang sangat besar untuk memajukan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tidak berpusat pada salah satu oknum yang disebutkan sama Mas Fitra tadi adalah oligarki. Karena oligarki ini yang sangat berbahaya, sangat mengganggu jalan stabilitas tatanan kenegaraan yang ada di Indonesia. Artinya keindependenan negara di situ sangat terganggu. Nah, harapannya kita bisa terbebas dari oknum-oknum oligarki ataupun kepemilikan dari orang asing terhadap kekuasaan yang ada di negara kita, agar supaya pemerintahan kita benar-benar untuk rakyat. Demokrasi itu kan dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga ketika misalnya hal itu oligarki dan kekuasaan asing tetap berjalan di Indonesia, itu akan sangat mengganggu terhadap kepentingan rakyat. Nah, harapannya kita bisa independen, kita bisa mengelolanya dengan baik, dengan sama-sama kita sendiri, begitu terbebas dari oligarki dan semacamnya. Begitu mungkin harapannya. Jadi mungkin menambahi ya bahwa pemimpin itu juga harus seperti ibu ya, yang bisa mengasihi masyarakatnya itu adalah anak-anaknya. Jadi yang kaya jangan semakin kaya,
yang kaya kan sekarang kan kayak kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak lagunya siapa ya? Rhoma Irama. Rhoma Irama kan ya, itu kan sekarang udah terjadi di Indonesia gitu loh. Jadi ya semoga harus adil sama rakyatnya, beradab sama rakyatnya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya waktunya. Bro santai. Itu sudah diundang RKL. Oke. Nanti minumannya di sana ya. Oke, sampai ketemu di section selanjutnya ya. Siap menjadi bintang tamu ya. Siap, siap. Haruslah. Sangat siap, RKL ini kan channel yang luar biasa. Ini perlu mungkin- disupport. Ya, disupport ya. Wajib di subscribe. Di subscribe, like, comment, Like. share pastinya. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol santai lagi di waktu mungkin minggu depan lagi kita Iya, iya. ketemu atau gimana. Jangan lupa di like, subscribe, komen, pastinya share ke teman-teman kalian, keluarga kalian dan terutama ke apa ya? Ya itulah pokoknya semuanya. Oh, sekitar. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih Mas Citra. Iya, siap, sama-sama.